Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Usmina. Pada kesempatan kali ini kita belajar bahasa Inggris, yaitu part of speech, kumpulan dari kata, khususnya mempelajari adjektif atau kata sifat. Nah, adjektif adalah kata yang mendeskripsikan noun atau kata benda. Jadi, adjektif itu menjelaskan sebuah noun atau kata benda. Noun itu bisa berupa person, orang, thing, benda, animal, hewan, place, tempat. Jenis-jenis adjektif. Yang pertama, adjektif asli. Contohnya fat, big, small, thin, dan sebagian besar kata-kata yang sudah kalian kerjakan kemarin soal dari Usmina itu contoh dari adjektif asli. Kemudian yang kedua, kata sifat yang berasal dari kata kerja atau verb dan kata benda noun yang mendapat akhiran seperti full, kemudian less, ik, al, able, why, is. Nah, akhirnya berubah menjadi kata sifat. Contoh beauty, kata benda yang artinya kecantikan, itu noun, berubah menjadi beautiful, cantik. Kemudian ada use, verb, menggunakan, berubah menjadi useful, berguna, dan useless, tidak berguna. Contoh lagi ada wine, angin, berubah menjadi windy, berangin. Yang ketiga, bermakna negatif, terbentuk dari kata sifat itu sendiri. Contohnya an, in, am, ill, ear, this. Nah, mendapat imbuhan tersebut. Jadi kata sifat tersebut berubah menjadi negatif. Contohnya happy menjadi unhappy, happy bahagia menjadi unhappy tidak bahagia. Kemudian possible mungkin menjadi impossible tidak mungkin. Itu contoh-contohnya dari jenis adjektif. Jadi ada adjektif asli, adjektif yang berasal dari kata kerja dan kata benda yang mendapat akhiran, juga adjektif yang bermakna negatif karena mendapat imbuhan. Itu contohnya ya anak-anak. Kita lanjutkan dengan contoh penggunaan dalam frasa atau gabungan kata. Contohnya thick book, buku tebal. Jadi kata sifat itu terletak di awal sebelum kata benda yang dijelaskan di dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia thick book itu kan buku tebal, tetapi kata sifatnya diletakkan di depannya kata benda. Jadi jangan sampai terbalik ya anak-anak. Contohnya lagi ada a small glass, gelas kecil, sebuah gelas kecil. Jadi kata sifat berada di depannya kata benda gelas. Lanjut. Kemudian contoh penggunaan dalam kalimat. Contoh pertama ada that is a high tower. Itu adalah tower yang tinggi. Those are big books. Itu adalah buku besar. Kemudian she is fat girl. Dia adalah yang kedua tadi, those are big books. Itu adalah buku-buku besar. She is fat girl. Dia adalah gadis gemuk. Kemudian contoh yang kedua, kata sifatnya di akhir. The tower is very high. Tower itu sangat tinggi. Those books are big. Buku-buku itu besar. The girl is fat. Gadis itu gemuk. Untuk penggunaan dalam kalimat, jangan lupa menambahkan to be sebelum kata sifat. Jadi kata sifat itu membutuhkan to be di dalam sebuah kalimat. Seperti that is, nah to-be-nya kan is sebelum kata sifat a high tower. Jadi sebelum kata sifat di dalam kalimat tambahkan to be yang sesuai. Jangan lupa ya anak-anak. Kita lanjutkan dengan soal. Setelah penjelasan dari Usmina tadi, semoga kalian bisa memahami bagaimana penggunaan kata sifat. Nah, sekarang kerjakan soal berikut. Translate into English. Rubahlah ke dalam bahasa Inggris. Kalau kalian ada ya kata yang belum tahu bahasa Inggrisnya, silahkan cari di dalam kamus. Kerjakan dengan rapi di buku tulis bahasa Inggris kalian. Tetap semangat belajar.
patuhi protokol kesehatan, jaga diri, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.